Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk hadir dalam salat Isya berjamaah yang kita lanjutkan dengan tadabbur Quran. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan mulai mentadabburi surah An-Nisa. Surah An-Nisa dari ayat yang pertama dan selanjutnya. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Ya, silakan yang mau menyimak surah An-Nisa ya, ayat pertama dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, ayat ini yang sekalian menyeru seluruh manusia. Walaupun surah An-Nisa ini adalah surah Madaniyah at-Tawilah. Biasanya An-Nas ini berada pada surah Makkiyah. Ini surah An-Nisa ini surah yang turun di Madinah yang panjang. Di sini banyak terdapat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan rumah tangga, waris. Karena banyaknya sebutan wanita di sini, maka surah ini disebut surah wanita atau surah An-Nisa. Ini kita akan baca di bawah ini nanti hal-hal yang berkaitan dengan anak yatim, berkaitan dengan waris, dan berkaitan dengan urusan rumah tangga. Jemaah sekalian, Allah katakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, yang menjadi khitab atau menjadi objek pembicara, yang diajak ngomong adalah manusia. Yani suratun nisa'i bi khitabin nas jami'an wa da'watihim ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Surah Nisa ini yang menjadi objek untuk diajak berbicara atau khitab itu adalah manusia keseluruhan, di mana Allah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhanmu, bertakwalah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yani khafullah alladzi ansha'akum min aslin wahidin wa huwa nafsu abikum Adam. Hendaklah engkau takut kepada Allah yang yang menciptakanmu dari asal yang satu, yaitu Nabi Adam. Jadi manusia itu dulunya hanya satu, yaitu Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah dengan sempurna, sebagaimana kata Allah dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Nabi Adam diciptakan itu langsung seperti kita ini, Pak, tidak melalui proses evolusi. Jadi kalau dalam kepercayaan Charles Darwin, seorang biologis, ahli biologi, itu dia meyakini bahwa manusia itu terjadi melalui proses evolusi, dari berkaki 4 terus mulai naik, akhirnya berkaki 2-nya jadi tangan. Maka mereka percaya bahwa manusia itu asalnya dari primata, dari monyet. Memang ada manusia yang dikutuk jadi monyet, ada di zamannya Nabi Musa. Kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian monyet yang hina. Karena waktu itu ada sekelompok orang Bani Israel yang tidak menuruti larangan pada waktu itu, yaitu mancing atau nyari ikan pada hari Sabtu. Akhirnya dikutuk. Tapi bukan monyet itu yang menjadi asal muasal dari manusia. Jadi Nabi Adam ini diciptakan sudah sempurna seperti kita, seperti manusia, tidak melalui proses evolusi. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah menciptakan dari Nabi Adam itu, yaitu istrinya, ibu Hawa.
Jadi Ibu Hawa ini dalam satu hadis diciptakan dari tulang sulbinya Nabi Adam. Makanya wanita itu ya, adalah bagian dari laki-laki. Karena dia dari tulang sulbi, tulang itu ada ciri, Pak. Tulang itu kalau dia posisinya mau bengkok, itu harus diluruskan secara pelan-pelan. Tidak bisa tulang itu diluruskan kayak meluruskan misalnya besi atau meluruskan, ya. Jadi dia harus diluruskan itu pelan-pelan. Kalau dia tidak diluruskan, dia akan bengkok terus. Tapi meluruskannya juga harus pelan-pelan, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa apa? Patah. Kira-kira itulah wanita. Wanita itu ada kecenderungan bengkok, maka laki-laki harus meluruskannya. Tapi meluruskannya nggak boleh sekaligus keras gitu, nanti dia patah hati. Karena wanita itu didominasi oleh perasaannya. Jadi kalau laki-laki itu banyak dipengaruhi oleh rasio, sementara wanita dipengaruhi oleh rasa, ya, oleh rasa. Maka wanita bagian dari laki-laki, dari tulang sulbinya Nabi Adam. Wa batha minhuma rijalan katsira. Kemudian Allah mengembangbiakkan dari dua orang itu, ya, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Allah kembangbiakkan rijalan katsira wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Dulunya ya adanya hanya anak-anak Nabi Adam. Dan syariat pada Nabi Adam tentu berbeda dengan syariat kita, khususnya dalam perkawinan. Kalau di zaman Nabi Adam, saudara kandung bisa menikahi saudara kandung. Karena belum ada orang lain. Kalau waktu itu nggak boleh, gimana nih? Jadi saudara kandung boleh menikahi saudara kandung, cuma nggak boleh yang lahir bareng, nggak boleh kembarannya gitu. Itu kan kisahnya anaknya Nabi Adam itu ada yang lahir bareng, ya, itu nggak, dia pengen nikah karena kebetulan yang kembarannya itu yang cakep gitu ya, namanya siapa itu namanya? Itu ada Qabil dan Habil kan, Qabil dan Iklima dan Labudda. Iklima ini cakep nih Pak. Qabil pengennya dengan Iklima, nggak boleh. Bolehnya dengan yang saudaranya Habil. Ya, saudara Habil Labudda kurang menarik gitu. Akhirnya dinikahkanlah Habil dengan Iklima, Qabil dengan Labudda. Rupanya Qabil nggak suka. Ya. Dia pengennya yang cakep ini. Akhirnya dia dendam ya kepada siapa? Hasad, dengki kepada Habil saudaranya. Istilahnya ya cinta dia bukan kepada Iklima, cinta dia kepada Iklima. Akhirnya bahasa kita lah cinta tertolak. Kalau waktu mungkin bukan golok kali apa ya, tongkat bertindak kali ya. Betul, Habil ini dibunuh Pak oleh Qabil. Jadi istilahnya apa ya? Pembunuhan berdasarkan cinta itu sudah ada di zaman mula-mulanya manusia. Diperbudak oleh cinta. Tetapi Qabil ini ya, akhirnya menyesal. Dia bawa itu tubuh adiknya itu, saudaranya itu kemana-mana, dia bingung kan. Sampai dia capek, dia duduk. Dia lihat ada burung dua berantem, yang satu mati. Dia korek-korek tuh pasir, didorong-dorong, dimasukin ke korekannya, ditutup pakai pasir lagi. Dia baru terinspirasi. Oh berarti harus dikubur ini, bikin lubang, baru ngubur adiknya itu Habil itu ya. Dia menyesal atas pembunuhan itu. Nah, dalam satu hadis diterangkan bahwa Qabil ini ya, dia selama terjadi pembunuhan ya, sampai kiamat, Qabil ini kecipratan dosanya. Karena dia yang memberikan apa? Contoh pertama, pembunuhan. Jadi begitu banyak pembunuhan, Qabil itu kecipratan dosa itu.
Ini bahayanya kalau kita memberi contoh buruk. Sebaliknya kalau contoh baik, orang beri contoh baik, ya selama orang mencontoh dia, selama itu boleh dapat pahala. Ya. Selama itu dapat pahala. Ini hati-hati kalau kita ya punya amalan nih, kira-kira nih bakal menghasilkan pahala atau menghasilkan dosa. Karena itu kalau perbuatan buruk, ya, itu hendaknya dirahasiakan. Dia apa? Rahasiakan. Jangan diceritakan. Ini masya Allah Pak. Ini zaman sekarang, khususnya zaman medsos ya. Orang dengan bangganya menceritakan apa? Kesalahannya sendiri. Betul? Ini masya Allah. Barangkali waktu dia melakukan kesalahan itu sudah Allah tutup ya. Tapi dia buka sendiri. Maka kata Rasulullah, orang yang berbuat buruk itu berkemungkinan mu'afa, berkemungkinan diampuni, dimaafkan, kecuali al-mujahid, kecuali orang yang apa? Yang menjaharkan, yang memamerkan dosa-dosanya sendiri. Karena dia udah enggak, sudah ditutup oleh Allah, dia buka-buka ya. Baru sekarang kita dengar misalnya orang bangga ingin jadi ahli neraka, betul? Ada orang bangga pengen jadi ahli, nggak apa-apa ntar saya jadi ahli neraka aja, masya Allah ya. Dikiranya neraka itu apa? Tempat yang enak. Ini masya Allah nih. Padahal kita di mana-mana berdoa, waqina ada benar. Kemudian mas sekalian, berikutnya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kepada Allah yang dengannya engkau saling meminta ya, dan juga takutlah dalam memutus tali silaturahim. Jadi jamaah sekalian, orang-orang dahulu ya, ketika minta misalnya as'aluka billah, saya minta karena Allah. Nah, disebut-sebut uhibbuka lillah atau apalah. Allah tuh sering disebut-sebut ketika kita minta pertolongan ya. Astansuruka billah. Ini orang-orang zaman dulu sering menyebut nama Allah ketika mereka saling ya minta pertolongan atau lainnya. Maka takutlah kepada Allah yang namanya itu sering kau sebut-sebut di dalam interaksi sosial. Wal arham, dan juga takut terhadap memutus tali silaturahim. Al arham ini jamak dari rahim. Rahim itu artinya, aslinya rahim itu adalah tempat di mana bayi dikembangbiakan oleh Allah dari umur nutfah ya, sampai menjadi bayi. Itu bahasa kita juga rahim ya, bahasa kitanya rahim ibu kan, rahim ibu. Rahim di sini artinya apa? Qarabah, yaitu hubungan ya, kekerabatan. Menjadi kalau bahasa kitanya silaturahim juga sekarang ya. Ini kita diperintahkan takut, wattaqul arham an taqta'uha, dan takutlah kalian memutus tali silaturahim. Hendaknya takut Pak. Kalau sampai silaturahim itu terputus gara-gara kita, itu ada hadisnya. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kita disuruhnya falyasil rahimah, sambunglah apa? Tali silaturahim. Kata Nabi begitu kan? Barang siapa yang ingin luas rezeki, panjang umur kan, maka hendaklah menyambung silaturahim. Kalau yang mutus gimana? Yang mutus tadi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk. Kalau betul-betul dia dengan niat memutus, maka semarah-marahnya kita dengan orang gitu, atau sebenci-bencinya kita dengan orang, jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Kalau benci sehari dua hari wajar ya, namanya manusia, tapi jangan sampai hubungan kita putus selamanya, jangan begitu. Karena cinta itu, benci itu bisa hilang ya, suka juga bisa hilang. Jangan terlalu benci, jangan terlalu suka. Kalau misalnya ada masalah ya dikasih waktu oleh Rasulullah itu ya 3 hari lah. 3 hari sudah.
Maka yang terbaik di antara dua orang yang bermasalah itu yang memulai dengan apa? Menyapa atau dengan salam. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau marahan 3 hari boleh Pak. Kalau ada 2 hari, dari hari ketiga, besoknya habis tuh masa tenggatnya habis. Ya itu yang terbaik Pak. Yang terbaik adalah yang memulai menyapa. Bis salam. Ya. Salam itu ada 2. Salam syar'i, ya, dalam salam urfi. Ya. Jadi salam syar'i apa? Salam syar'i adalah salam yang berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam syar'i, itu salam yang secara syarak ya, itu berpahala. Tapi salam urfi apa? Salam urfi itu salam adat, Pak. Kalau bahasa kitanya selamat pagi, selamat siang ya. Atau kalau orang Sunda apa itu? Wilujeng. Ya, kalau bahasa Jawa nggih, sugeng enjing, sugeng sonten, itu selamat salam urfi. Bagaimana? Itu juga salam tapi bukan syar'i, tidak berpahala seperti kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka salam yang terbaik yang syar'i, Pak. Salam yang terbaik yang tapi tidak harus syar'i. Kadang-kadang kan kita ya kadang-kadang buru-buru ya. Atau kita dengan orang asing good morning itu salam juga. Tapi salam urfi, salam yang sifatnya adat, istiadat, tidak berpahala. Yang berpahala adalah salam yang kita ucapkan ketika sholat itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka salam ini ibadah, bagian ibadah. Tidak bisa dirubah misalnya, oh assalamualaikum sama dengan selamat pagi, nggak sama. Tapi bukan berarti orang tidak boleh mengucapkan selamat pagi, boleh juga. Tapi nilainya jelas beda, karena yang ini ibadah, yang ini adat saja. Kalau kita yang ingin berpahala, yang ibadah tadi. Kemudian jemaah sekalian, dilanjutkan di sini. Allah katakan, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. Ini. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ayat ini berkaitan dengan bagaimana mengelola harta anak yatim yang kebetulan diamanahkan kepada kita, Pak. Kalau kebetulan kita ya diberi tanggung jawab untuk mengelola harta anak yatim. Anak yatim yang masih kecil nih, yang belum balik ya. Nah, itu diserahkan untuk kita kelola, untuk kita manage ya. Maka kata Allah, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah ya harta anak yatim ya. Siapa? Alladzina mata abauhum wa hum shighar, yaitu anak-anak yang bapaknya meninggal pada waktu mereka masih kecil. Nah, berikanlah harta mereka idza balaghu, apabila mereka telah dewasa. Nah, ini penting nih, Pak ya. Anak yatim ya, masih kecil, anak-anaknya masih kecil ya. Maka anaknya belum bisa megang harta kan? Bapaknya meninggal warisan banyak. Itu dititipkan misalnya ke pamannya atau ke orang lain misalnya. Ini maka orang lain ini ketika nanti anak ini sudah dewasa, dia harus memberikan kepada anak yatim ini. Karena tidak sedikit, Pak, orang mengelola harta anak yatim keenakan. Akhirnya nggak mau menyerahkan kepada anak yatim ini. Dikuasai oleh dia ya. Ada yang seperti itu. Kemudian wala tatabaddalul khabitha bit thayyib, yakni wala tastabdilul haram wa huwa malul yatim bil halal wa huwa malukum. Jangan menukar harta yang kalau di sini
al-khabith, ya, yaitu hartanya anak yatim. Harta anak yatim ini bahkan harta yang terhormat, yang haram untuk dimakan, ya. Dengan bitayyib, yakni ma wa huwa malukum, hartamu. Jangan ditukar, Pak. Enggak boleh tukar. Misalnya gini lah. Ada tinggalan anak yatim itu sebuah tanah, sebidang tanah di pinggir jalan yang harganya mahal gitu. Nah, yang diamanahi mengelola harta anak yatim juga punya tanah, tapi letaknya di dalam yang harganya lebih murah gitu. Lalu dia tuker, ya. Dia tuker yang anak yatim itu tuker ke dalam, dianya ke tengah. Ya itu nggak boleh itu, Pak. Karena nilai tanahnya berbeda. Nggak boleh, misalnya itu kebetulan tanah ya, tapi bisa juga yang lain sih, bisa apa misalnya rumah gitu kan. Pokoknya nggak boleh nuker harta milik anak yatim dengan harta orang yang mengelola harta anak yatim itu, ya, tidak boleh tukar. Anak yatim hartanya harus dijaga. Ya kadang-kadang ya yang nakal begitu, ya, ditukar hartanya, tukeran gitu. Kan tukar guling pun, ya, orang tukar guling itu kan setara kan. Kalau rumah ini nilainya misalnya 100 juta, dia pengen tukar guling yang nilainya 100 juta juga. Ya, kira-kira begitu. Tapi ini khusus anak yatim ada larangan nih menukar, ya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, yakni la tukhlitu amwalal yatama bi amwalikum fatakuluha jami'a. Nah ini. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim atau mencampur harta anak yatim kepada hartamu. Kalau di sini fatakuluhu jami'a, kemudian engkau makan bareng-bareng habis. Jadi harta anak yatim dicampur harta dia lalu dimakan sampai habis. Ini enggak boleh, Pak, ya. Nanti ada ayatnya bagaimana kalau orang itu mengelola harta anak yatim. Harta anak yatim itu dipakai untuk membiayai kebutuhan anak yatim. Nanti kita baca selanjutnya. Tapi yang dilarang ini adalah harta anak yatim dicampur harta dia, dipakai oleh dia sampai habis. Ini hati-hati, ya, kepada pemakan harta anak yatim ini. Nanti ada ayatnya tuh, terakhir nanti kita baca bagaimana orang yang makan harta anak yatim. Kalau sekarang mungkin, ya, banyak modus menikmati harta anak yatim. Misalnya apa? Tadi modusnya misalnya dititipi harta anak yatim, ya. Kemudian harta itu, ya, dia pakai secara jor-joran, ya. Secara jor-joran, ya, membiayai anak yatim itu dengan misalnya lah, anak yatim itu punya kebutuhan sebulan misalnya 2 juta lah. Dia catatnya sebulannya butuh berapa? 7 juta. Ya sebenarnya dia nikmati. Atau misalnya juga harta yatim itu, maaf nih ya, pengelola panti asuhan atau pondok pesantren yang mengatasnamakan apa? Anak yatim. Ada harta anak yatim yang dititipkan oleh donatur atau muhsinin, bukan dipakai untuk memberi makan anak yatim, malah dibuat beli mobil pemimpinnya misalnya, ya. Ya bisa aja terjadi, Pak, ya. Ini memakan harta anak yatim. Atas nama anak yatim dia mengumpulkan dana, ya. Maka saya pribadi juga khawatir, ya, kalau apa namanya dana-dana yang sifatnya memang donasi untuk anak yatim, ya. Sering saya minta netral aja gitu, jangan khusus yatim, karena banyak yang duafa yang nasibnya lebih apa? Lebih mengenaskan ketimbang yatim gitu. Banyak anak-anak yang punya bapak tapi bapaknya itu ya seperti Bang Toyib nggak pulang-pulang, ya. Entah kemana, ya. Jadi ya bukan yatim tapi kayak yatim, masa mendingan yatim sekalian nggak ada bapaknya gitu kan.
Ada juga orang yang memakan anak yatim apa? Ada yang mengeksploitasi doa anak yatim. Doa anak, kadang-kadang dikumpulkan tuh anak yatim suruh doa. Dikasih amplop dikumpulin, dimakan oleh yang anak yatim, dikasih juga tapi enggak sebesar itu gitu. Atau ada juga memakan anak harta yatim dengan menikahi ibunya, ya. Menikahi apa? Ibunya yang suaminya itu meninggalkan banyak warisan. Punya siapa? Punya anak yatim, Pak. Ibunya itu cuma 1/8. Ibunya cuma apa? As-sumun, 1/8 dari harta warisan suaminya, ya. Sisanya milik anak-anaknya. Tapi tidak sedikit orang yang bermodus, ya. Dia nikah ibunya. Ibunya pun mungkin nggak tahu syarak itu. Akhirnya harta suaminya dimakan berfoya-foya dengan apa? Suaminya ini. Maka kalau suami yang benar mau menikahi janda gitu, ya, kalau ada yang minat gitu misalnya, jandanya masih muda misalkan, lu masih muda gitu, ya nggak apa-apa, nikahi janda Pak, mau melindungi anak yatimnya, itu harus jelas mengatakan mana harta anak-anakmu. Oh ini, udah, ini jangan sampai kita pakai ini harta mereka, saya pakai harta saya. Kalau bisa anak-anakmu saya yang apa? Menanggung semuanya. Harta ini biar disimpan untuk mereka setelah dewasa. Kira-kira bagus nggak yang begitu, Pak? Niat nikah begitu bagus nggak? Ada yang berniat? Enggak kan? Kan dia betul-betul ingin menyelamatkan apa? Melindungi anak yatim. Tapi kadang-kadang yang ada dia nikah ibunya dengan tujuan tadi menikmati harta warisan suaminya, padahal itu punya anak yatim. Kemudian jemaah sekalian, wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama, apabila engkau takut tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah wanita ya 2 atau 3 atau 4. Nah ini jemaah sekalian, ini saya mau bahas ini ayat ini. Ayat ini seringkali diasosiasikan gitu, ya, dengan ayat poligami. Nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Padahal jemaah sekalian, ayat ini sebetulnya asbab nuzulnya apa? Sababun nuzul. Ini ada keterangan di sini, sababun nuzul. Sebab turunnya ayat ini adalah An Urwah bin Zubair annahu sa'alat Aisyata radhiyallahu anha an qaulillah. Seorang sahabat bernama Urwah bin Zubair, dia bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat yang barusan saya baca. Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Dia bertanya tentang maksud ayat itu kepada Ibunda Aisyah, karena salah satu istri Nabi yang cerdas lah, yang sering ditanya oleh para sahabat tentang hukum-hukum agama itu yaitu Aisyah. Faqalat, lalu berkatalah Aisyah, ya ibni ukhti, hadhil yatimah takuni fi khijri waliha, ya tusyriku fi malihi wa ijbuha maluhu wa jamaluha, fa yurid waliha ay yatazawwajaha bi ghairi ay yuqsita fi sidqiha fa yu'tiha mithla ma yu'tiha ghairah. Jadi begini Pak, fanuhu an dzalika. Ada seseorang, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada seseorang diserahi harta anak yatimah. Yatimah berarti perempuan, ya. Seorang yatimah, ya. Di mana yatimah ini setelah menginjak dewasa gitu, ya, rupanya orang yang diserahi
mengurus harta anak yatimah tadi, yang perempuan, anak yatim perempuan tadi itu, ya, tertarik dengan perempuan tadi, ya, anak yatimah tadi, ya. Dia ingin menikahinya, tapi dia tidak mau memberikan mahar sesuai adat yang pada waktu itu, yaitu mahar yang sama dengan menikahi wanita lain gitu. Karena dia merasa mungkin anak ini sudah saya asuh, ya, jadi mau dinikahi tanpa mahar yang semisal, ya. Nah, itu dilarang, Pak. Maka di situ dikatakan kalau kamu merasa nggak bisa adil menikahi anak yatim, maka lebih baik menikahi apa? Wanita lain. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah wanita-wanita lain yang baik, ya. 2, 3 atau 4. Ya. Ayat berikutnya sambungannya itu, ya. Innahu kana, mana tadi? Oh, bukan, ya. Inna wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jadi kan, Pak? Jadi ayat ini sebetulnya bukan ayat yang memerintahkan apa? Poligami. Memang itu kalimatnya kalimat amr, nikahilah. Tapi kalimat amr ini ada sebab nuzulnya. Kenapa ada perintah begini? Karena tadi ada orang yang diamanahi mengelola harta anak yatim perempuan, ya. Setelah dewasa dia tertarik dengan anak yatimah ini, tapi dia tidak mau memberikan apa? Mahar sebagaimana kepada wanita-wanita lain. Kalau begitu tidak berlaku adil. Lebih baik maka nikahilah wanita-wanita yang lain. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Fa in hiftum alla taqdilu, jika kamu tidak takut tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka cukup 1. Au ma malakat aymanukum, atau engkau menggauli budakmu, ya. Jadi malakat aymanukum itu artinya orang yang berada dalam kekuasaan tanganmu, yaitu para budak. Tapi ini udah nggak ada, Pak. Budak sekarang itu sudah nggak ada, sudah habis, ya. Perbudakan itu hanya terjadi di masa Rasulullah, sahabat, mungkin tabiin masih ada. Tapi sekarang udah nggak ada. Hanya belum lama di Jogja itu ada seorang dokter yang disertasinya itu membahas tentang milkul yamin, ya. Yaitu tentang perbudakan. Itu wah, salah besar itu. Karena dia menganggap orang yang berhubungan suami istri yang satunya dianggap budak itu boleh. Wah. Sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya. Kalau beranggapan seperti itu, ya, beda, Pak. Budak dengan, anggaplah kalau pembantu lah, misalnya pembantu yang kerja di negara-negara Arab, ya, itu bukan budak. Budak itu betul-betul kayak barang, bisa dijual belikan, dan memang bisa berhubungan dengan budak. Kalau misalnya saya majikan, saya tuannya misalnya, saya boleh berhubungan dengan budak, ya, tanpa pernikahan sebagaimana dengan wanita-wanita lain, ya. Tapi itu nggak ada sekarang sistem perbudakan itu, ya. Hanya ya mungkin pembahasan syaratnya masih ada gitu, tapi faktanya nggak ada. Karena Nabi Allah dan Rasulullah itu ketika memerintahkan untuk mengkafarat ataupun menebus kesalahan-kesalahan, itu seringnya itu raqabah, membebaskan apa? Budak. Itu artinya apa? Bahwa semangat Islam itu bukan semangat memperbudak, semangat membebaskan manusia dari perbudakan. Itu mah yang harus diambil. Ini maaf orang Barat, ya, itu dia bilang, wah kalau gitu Islam masih melegalkan perbudakan. Betul, ada hukum syara'nya ada. Tapi Islam justru, ya, ketika datang Islam kan perbudakan luar biasa, Pak. Ketika datang Islam itu perbudakan luar biasa. Justru Islam datang untuk menghabiskan ataupun mengakhiri apa? Perbudakan. Makanya kalau ada kafarat misalnya, kafarat itu hukuman, ya. Hukuman itu seringnya apa? Membebaskan budak, membebaskan supaya perbudakan itu
Tidak ada. Ini Pak ya. Jangan dibalik. Oh kalau gitu masih ada hukumnya ada. Hukumnya ada. Cuma faktanya sudah tidak ada. Sudah nggak ada perbudakan sekarang. Sudah habis. Ya. Dan Islam adalah agama yang sangat menghargai kemanusiaan. Contoh perbudakan yang dibebaskan. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak. Dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Diangkat ya, derajatnya dari perbudakan, dibebaskan. Dan oleh Rasulullah dijadikan ajudan. Bilal ini Pak. Dan oleh Rasulullah dijadikan muadzin. Makanya kadang-kadang muadzin sebutnya apa? Bilal gitu. Sebenarnya nama orang sebetulnya Bilal ya. Kebetulan muadzin pada waktu yang pertama namanya Bilal. Andaikan namanya Joko mungkin nah. Karena namanya Bilal. Bilal Jumat. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu an diangkat derajatnya bukan hanya di dunia sampai ke surga. Itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak ada diskriminasi ya. Al-musawat fil Islam, persamaan, egalitarisme dalam Islam. Walaupun secara status sosial itu budak ya. Misalnya status sosial masih budak misalnya. Tetap budak itu pun mempunyai hak ya untuk bisa masuk surga. Memang ada satu hadis yang bunyi apa? Ada tanda-tanda kiamat itu. Ada salah satunya apa? Idza waladatil amatu rabbataha. Apabila seorang budak melahirkan tuannya. Salah satu tanda apa? Kiamat. Itu juga ulama apa namanya mensyarah hadis itu apa ya? Apabila seorang budak melahirkan apa? Tuannya. Salah satunya yaitu tadi ya. Ketika ya, yang kalau kalimatnya kan tadi ya, seorang budak melahirkan apa? Tuannya. Artinya terjadi hubungan ya badan antara tuan dan budaknya. Maka lahirlah anak kan? Anaknya menjadi tuannya. Tapi berikutnya ada juga yang menerangkan nanti ketika akan kiamat akan ada suasana di mana seorang ibu yang melahirkan anak itu, ibunya seolah-olah budak, anaknya seolah majikan. Jadi anaknya apa namanya? Memperlakukan ibunya seperti budak. Itu salah satu apa namanya? Ya tafsiran. Ketika anak-anak sudah berlaku seperti majikan, ibunya diperbudak. Itu tanda-tanda kiamat. Kalau itu barangkali ada Pak ya? Bapak ibu diperbudak oleh maaf nih kadang-kadang ya. Anaknya kerja, istrinya kerja. Ini maaf nih ya. Kadang-kadang ada. Cucunya titipin kepada neneknya kan? Neneknya yang ngurus cucunya tuh. Ya, terus pagi siang ya. Sampai pulang malam ya. Neneknya kasih uang ya. Kadang Sabtu Minggu juga ya, harusnya nenek istirahat kan? Kadang-kadang dia kemana? Titip ya. Sehingga nenek-nenek ini ya diperbudak oleh anaknya sendiri gitu ya. Kalau nenek atau kakek itu merawat cucu itu memang sudah wajar karena. Tapi kalau jadi seperti kerja gitu sehari-hari 5 hari ngurus cucu pagi sampai ini kasihan kan Pak? Udah susah ngurus dia dari kecil, dilanjutin ngurus cucu gitu. Ya, tapi ada sih nenek yang ikhlas begitu ada. Ya, mudah-mudahan jadi pahala buat. Tapi tidak sedikit juga nenek-nenek yang grundel ya kan? Nenek-nenek apa? Yang grundel hatinya ini gimana sih saya jadi udah ngurus dia kecil, ngurus pula. Nah, ini yang seperti itu nih. Atau anak mau berbudak ibunya ya. Ibunya kayak budak disuruh-suruh ya. Kalau minta apa-apa seperti minta apa ya, seperti dia majikan.
Itu memang ada kata-kata amat. Amat itu artinya budak perempuan. Ya. Kalau budak laki-laki namanya abdun. Jadi teman sekalian, kalau kira-kira tidak bisa adil menikahi anak yatim perempuan tadi itu, maka hendaklah menikah wanita lain. Ya. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau tidak, kalau takut nggak bisa adil ya cukup 1 aja. Nah, jamaah sekalian, poligami juga sama. Ya. Ini juga menjadi pintu masuk ya, kritik kepada Islam. Seolah-olah Islam itu mempromosikan apa? Poligami. Jadi Islam itu bukan mempromosikan poligami, ya, tapi memberikan jalan dalam keadaan tertentu. Ya. Ada jalan, makanya kalau dalam pesawat itu ada exit door. Exit apa? Door. Kalau kondisi tertentu tidak bisa melalui pintu yang biasa, maka boleh, misalnya dalam kondisi crash ya di laut atau di mana gitu kan, itu pintu yang emergency door itu boleh dibuka. Sama poligami juga begitu. Ya maaf, misalnya ada seorang istri sudah tidak lagi mampu melayani misalnya ya, karena ya mungkin adalah kondisi-kondisi tertentu ya. Sementara suaminya masih muda ya. Kalau kuda itu misalnya kuda liar lah udah umpamanya, nggak ada kandangnya kan ya. Karena nggak ada kandangnya kan jadi liar kan. Kan perlu kandang ini ya, perlu kandang. Nah, dalam kondisi seperti itu emergency seperti itu dibolehkan oleh Islam ya. Isinya ridho kan, isinya ridho. Jadi nggak ditutup. Kenapa? Karena manusia itu memang secara natural punya libido seksual. Jangankan kita, Nabi pun juga sama punya libido seksual. Tapi nggak boleh dimatikan, itu nggak boleh, Pak. Islam memberikan jalan yang halal. Tapi jangan dijadikan tadi istilahnya alasan untuk itu kan ada perintahnya 2, 3 atau 4. Nah, bagi ibu-ibu atau wanita juga jangan istilahnya, wah pokoknya kalau poligami itu saya nggak setuju misalnya, menyatakan itu nggak benar, nggak boleh juga begitu, karena di Qur'annya apa? Ada, tidak boleh kita menyalahkan hukum yang memang dibolehkan oleh Al-Quran. Ya. Ibu-ibu ya juga harus paham itu, di Quran ada poligami, tidak boleh disalahkan ya, tapi jangan pula dijadikan alasan ya untuk memuaskan hawa nafsu, sehingga wah ini ada perintahnya baca surah An-Nisa misalnya, ya memang ada perintahnya, tapi lihat asbab nuzulnya, bukan perintah serta merta untuk poligami. Ada sebabnya tadi yang saya baca tadi, Pak ya. Kemudian mas sekalian, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, dan hendaklah kau berikan wanita mahar. Mahar, ketika pernikahan itu kita diperintahkan memberi apa? Mahar ya. Kemudian ya, wa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Apabila wanita itu secara sukarela membagi sebagian maharnya kepadamu, maka makanlah ya, makanlah dengan hati yang ya tenang ya, halalan thayyibah. Jadi boleh Pak ya, seorang wanita ya, itu diberi mahar sebagai nihlah, sebagai pemberian. Ini maaf nih, mahar ini bukan transaksi jual beli, tapi dikatakan di sana sebagai atiyah, sebagai pemberian tanda kasih sayang seorang laki-laki kepada istri. Itu mahar Pak ya. Jangan dianggap mahar itu semakin besar mahalnya berarti ini apa namanya, kayak jual beli gitu ya, kayak jual apa? Bukan. Ini maaf nih, kalau di Indonesia termasuk bagus Pak, karena orang kadang-kadang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mempersoalkan mahal. Di beberapa negara ada yang mahar itu sesuai kasta.
Kalau kelas bawah boleh segini, kalau kelas menengah maharnya harus segini, kelas atas harus segini. Sehingga banyak bujang-bujang lapuk karena nggak mampu memberi apa? Mahar. Indonesia termasuk bagus Pak, kadang-kadang mahar cukup ya semerangkat alat dapur udah cukup. Kan? Sering kan? Seperangkat alat sholat itu kadang-kadang cukup gitu. Itu masuk bagus. Ini boleh jadi negara-negara yang mahalnya mahal-mahal itu bisa eksodus ke Indonesia itu. Di Indonesia wanitanya tidak terlalu mempersoalkan apa? Mahar ini ya dikatakan tadi ya, tidak boleh dianggap remeh, juga tidak boleh dilebih-lebihkan. Gak boleh dianggap remeh. Tadi yang meremehkan mahar tadi, anak yatim tadi nggak mau bayar kan? Itu malah dilarang itu. Tapi melebihkan juga nggak boleh. Al-ghuluwu fil mahar itu nggak boleh, Pak. Minta mahal yang mahal-mahal itu nggak boleh. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang seorang wanita. Ja'atim ra'atun wahabat nafsaha li Rasulillah. Ya. Datang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Nah, biasanya sahabat nggak ada yang komen, diem semua. Ya. Kalau Rasulullah ya menyukai wanita itu ya dia mungkin dia akan nikahi. Tapi kalau tidak ditawarkanlah kepada sahabat. Ya. Karena perempuan ini masuk Islam gitu ya, mu'alafah ya. Siapa yang mau nikah wanita ini? Ada sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu cari mahar dulu, pulang, cari mahar. Cari pulang Pak. Jadi mahar ini salah satu hal yang apa namanya disyariatkan. Pulang cari. Gak ada Rasulullah. Coba kamu cari apa kayak pulang mahar. Ubak, ketemulah cincin besi. Dibawalah ya Rasulullah. Yang bisa saya bawa cuma cincin besi. Ditawarkanlah kepada wanita tadi, kamu mau nggak dinikah oleh laki-laki ini, maharnya cincin? Tapi karena wanita tadi itu ingin mendapatkan ridho ya, Rasulullah yang menawarkan, dia nggak, wah alhamdulillah Rasulullah yang memberikan proposalnya misalnya kan, yang melamarkan itu, siap ya Rasulullah. Karena dia tidak mempersoalkan mahar, yang penting dia dalam perlindungan Islam. Itu kira-kira mahar pada zaman itu seperti itu. Ya kalau sekarang kayaknya susah tuh. Mahar cincin besi itu kayaknya. Ya kalaupun ada ya ada sih ada mungkin ya, tapi kayaknya jarang gitu. Jadi mahar nih Pak, kalau kita laki-laki memang hendaknya difikirkan memberikan mahar atiyah kepada perempuan sebagai kasih sayang, tanda kasih, bukan sebagai transaksi jual. Nah kalau wanita tadi ternyata dia dengan ikhlas ya, dia kasih mahar misalnya anggaplah 20 gram emas gitu. Kemudian laki-laki ini setelah menikah misalnya mau buka satu usaha mie ayam misalnya, nggak punya modal. Si wanita tadi ingat, wah ada itu apa namanya? Mas kawin ya, mas kawin itu 20 gram. 20 gram kalau dijual 20 juta misalnya. Kasihkan, Bang, ini yang 10 gram saya kasihkan ke abang ya. Untuk modal bikin gerobak atau modal untuk apa gitu kan. Itu boleh diambil, Pak. Boleh kalau memang perempuannya secara rela hati memberikan kepada suami ya. Maka boleh diambil. Sesuai dengan ayat tadi ya. Yang Allah katakan tadi ya, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mariya. Yakni apa? Fa in taubat nufusazuhunna ya bihibbati syai'in minas sadaq fakhudhu dzalika syai'al mauhub. Apabila wanita itu secara sukarela memberikan sebahagian mahar tadi, maka ambillah ya. Boleh diambil, Pak. Misalnya ya, maaf kadang-kadang kan ya bisa aja orang ketika memberi mahar masih punya uang, begitu perjalanan perkawinan ada hal yang mungkin ya ekonomi sulit, nah, wanitanya mungkin dia ikhlas hati
Maharaja Pak, maharaja deh Bang, abang pakai untuk makan kita bersama, boleh. Karena mahar itu sudah mutlak milik apa? Milik istri tadi Pak. Walaupun dalam beberapa ya madhab ya itu berbeda-beda juga tentang mahar ini. Karena kalau kita fikih itu memang banyak versi ya. Ada yang wali perlu nggak, saksi perlu nggak, itu banyak pendapat di situ Pak. Tapi kalau secara umum, kalau kita dengar ya dari dalam mazhab Syafi'i ada 4 rukun nikah Pak ya. Apa aja Pak? Ada wali, ada saksi, ada pengantin, ada lagi apa? Hah? Mahar. Ada lagi satu lagi. Ada sigot, ya. Ada apa? Sigot yang angkah tuka wa zawat suka ya. Nah itu. Tapi di mazhab lain nggak begitu Pak. Ya. Ada di mazhab lain yang mungkin nggak perlu mahar atau mazhab lain nggak perlu wali. Ya. Di mazhab Hanafi itu seorang janda bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya. Cuma kalau di Indonesia ya secara umum menggunakan mazhab apa? Syafi'i. Ya. Jadi mahar ini bagian dari, cuma tadi jangan sampai karena mahar akhirnya perkawinan menjadi tertunda-tunda sebab laki-lakinya nggak bisa memberi mahar yang diminta oleh istri. Ya. Asal ada mahar berapa gram, segram, 2 gram cukup. Ya. Atau kalau uang nggak sampai punya uang 500.000 boleh juga. Ya. Kemudian Bapak sekalian, lanjutnya wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alakum qiyama. Ya, ini waktunya sudah 9:30 Pak. Kita lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulan pada tadabbur malam ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya, untuk bertakwa kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari satu ya, jiwa, kemudian istrinya dan berkembang. Lalu tentang anak yatim ini Pak, ya. Hendaklah orang yang diamanahi untuk menjaga harta anak yatim itu hendaknya memberikan hartanya itu setelah anak yatim itu apa? Dewasa, dan jangan menukar apa harta dia yang jelek dengan harta anak yatim yang baik ya. Atau kalau sini bahasanya al-khabith wa thayyib, al-khabith milik anak yatim, al-thayyib milik dia. Jangan menukar-nukar ya. Harta anak yatim harus diberikan sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian kalau tidak bisa berlaku adil untuk menikahi anak yatim, maka lebih baik menikahi apa? Wanita lain, mau 2, mau 3 atau bila kira-kira tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Atau kalau tidak mau menikah wanita lain, boleh juga ya menggauli budak belian ya. Tapi di sini ya sekarang sudah tidak ada perbudakan. Tadi juga diperintahkan Allah, berikanlah wanita itu maharnya ya. Maharnya ketika pernikahan. Apabila wanita itu dengan senang hati, dengan rela dia memberikan sebagian daripada maharnya itu, maka boleh kita terima, boleh kita pergunakan ya. Syaratnya tadi ya, wanitanya secara rela hati memberikan kepada suaminya tadi ya. Kemudian jemaah sekalian, ini ayat masih berkaitan dengan yatim semua Pak ya. Nanti sampai akhir-akhir ini masih berkaitan dengan anak yatim dan bagaimana nasib orang yang memakan harta anak yatim. Ini hati-hati kita Pak ya. Saya juga ini ya kebetulan ya ada amanah-amanah yatim nih luar biasa nih ya. Terutama sekali tadi ketika kita berkaitan di dalam masalah keuangan ini, karena keuangan ini kan kadang-kadang ya menjadi penggoda, betul? Menjadi penggoda ya. Godaannya di antara godaan yang sering disebut di Quran itu apa? Uang anak ya. Uang dan anak. Amwalukum wa auladukum ya. Kemudian wanita juga disebut juga ya. Wanita ya. Kalau laki-laki ya godaan besarnya adalah wanita. Kalau wanita godaan besarnya adalah
harta. Kecenderungannya seperti itu. Jadi bagi yang kebetulan diamanai, ya, mungkin anak yatim itu mungkin ponakannya atau mungkin siapa gitu ya. Biasanya ponakan tuh Pak, ya kan? Biasanya kalau meninggal saudara yang pamannya gitu. Nah, itu hati-hati dalam, dan hati-hati pula jangan kita terperosok memakan harta anak yatim dengan modus-modus yang tadi seperti tadi itu ya. Menikahi ibunya, ya, tujuannya apa? Menikmati warisan suaminya. Kalau yang pinter sih, ya, janda kaya pinter gitu ya. Ya dia nikah tapi dia tahu bagaimana cara mengelola harta suaminya. Ya. Kalau ente ya kerja ya bareng hidup, kalau nggak kerja udah. Kan ada yang begitu tuh janda kan. Dia pinter apa? Jangan makan harta peninggalan suami saya gitu. Harus kerja misalnya. Ya istilahnya jangan, ini suami saya punya hak anak-anak saya, anak-anak yatim tuh. Ini harusnya janda seperti itu. Harusnya dia seperti itu. Ini anak-anak saya yang punya hak, bukan saya. Saya punya hak tapi seperdelapan aja. Ini anak-anak saya yang punya hak. Jadi kalau kamu mau nikahi saya, kamu kerja, kamu cari uang untuk hidup bersama saya. Jangan justru ingin menikmati apa? Tapi kalau janda yang nggak beres malah dia cari berondong, malah dia wah poya-poya dengan apa? dengan harta suaminya itu. Naudzubillah min. Begitu sudah habis, wah udah ditinggal sama berondong. Selamat tinggal, bye-bye. Naudzubillah min. Baiklah jemaah sekalian, ada waktu mungkin 5 menit yang mau bertanya Bu sebelum kita doa bersama. Kelihatannya udah paham semua nih, Bu. Ya. Iya? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita tidak mampu untuk membiayai pendidikan si anak yatim tadi. Kemudian sebagian tanah itu kita jual untuk membiayai pendidikan si anak yatim tadi sampai selesai. Apakah itu boleh? Ya. Ini sebetulnya ada ayatnya Pak, belum saya baca nih. Kelanjutan ayat ini akan ngomong itu. Tapi kalau ditanya ya saya jawabnya biar ada jawabannya ya. Sebenarnya kalau orang yang mengelola harta anak yatim itu tidak mampu, boleh. Dengan catatan pengeluarannya itu masuk akal, makul, patut. Tapi kalau yang mengelola itu mampu, maka kalau di sini fal yastafif, hendaknya dia berlaku ifah. Artinya apa? Pakai uang dia. Kalau yang mengelola itu orang mampu, yang terbaik itu dia tidak ngutak-ngatik apa harta itu. Tapi kalau yang mengelola itu nggak mampu, boleh dia menggunakan sebahagian harta yatim itu untuk kelanjutan, bahkan untuk dianya juga boleh, tapi dengan kadar ya sesuai dengan bayaran dia mengurus anak itu gitu loh. Misalnya ini Pak, saya ngurus anak itu misalnya ya, dia makan susah, dia makannya susah misalnya. Ada anak yatim 3 di titik, misalnya anak saudaranya 3. Kan ini berat anak 3 Pak. Boleh menggunakan harta anak yatim untuk makan harta anak yatim itu. Dia pun boleh memakan sebagian sesuai dengan nilai. Kalau ngelola anak 3 itu berapa sih ini kan? Itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak masuk akal. Misalnya tanah 1000 meter misalnya, dihabiskan untuk apa? Katanya ini udah habis untuk buat beli ini, buat ini. Padahal orang menilai, wah nggak masuk akal nih. Paling kalaupun habis ya paling 200 meter misalnya. Alasannya udah ini segala, ini nggak boleh Pak. Itu makan harta yatim. Tapi kalau masuk akal nggak apa-apa, boleh. Atau misalnya gini, tanah itu atau tinggalan suaminya itu atau bapaknya itu ruko ya, kan ada hasilnya itu kan. Nah itu hasil itu boleh untuk membiayai anak yatim tadi. Kalau dia orang kaya, maka sudah tidak perlu dia memakan harta itu. Harta dari hasil ruko itu
100% untuk membiayai anak yatim. Tapi kalau dia orang miskin, dia sendiri juga kesulitan, dia boleh sedikit mengambil dari harta ruko tadi itu sebagai upah dia, apa namanya? Mengurus anak yatim 3 ini. Seperti itu. Bahkan kalau dia mau pahala lebih besar lagi, yang hasil ruko tadi itu nggak diutak-atik. Anak yatim 3 ini dibiayai oleh uang dia. Jadi ada tingkatan 3 jadi Pak ya. Kalau dia orang kaya, betul-betul kaya, harta anak yatim ini nggak diutak-atik, di saving ya. Anak yatim 3 ini dia biayai sepenuhnya. Ini namanya kafilul yatim, yaitu orang yang menanggung kebutuhan anak yatim. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan penanggung jawab anak yatim itu seperti ini di surga. Maksudnya kira-kira dekatnya seperti inilah ya. Itu orang yang menanggung kebutuhan anak yatim. Ini yang pertama orang kaya. Ada orang dia mungkin nggak mampu untuk apa namanya membiayai. Boleh dia mengelola harta anak yatim itu untuk membiayai kebutuhan anak yatim. Dia nggak ngambil. Tapi yang ketiga, dia sendiri miskin, maka boleh dia sedikit mengambil harta anak yatim itu sesuai dengan kadar yang wajar sebagai upah dia apa? Mengurus anak yatim itu. Kira-kira kalau kita milih yang mana Pak? Kita sih milih yang kalau bisa yang pertama. Kalau nggak bisa yang kedua. Yang ketiga mudah-mudahan jangan deh ya. Ya tapi kalau terpaksa kehidupan faktanya begitu, ya nggak apa-apa juga Pak. Yang penting jangan memakan harta anak yatim. Kalau kebutuhannya wajar ya itu juga ibadah mengurus anak yatim. Kecuali tadi itu membesar-besarkan atau bahasa kita markup lah, apa di markup. Kebutuhan anak yatim sehari cuma misalnya 50.000, dia tulis 250.000 misalnya. Itu bahaya. Baiklah jemaah sekalian, mudah-mudahan ya kebetulan yang diamanai yatim ini beri satu jiwa. Yang pertama adalah jiwa zuhud, tidak terpesona oleh apa? Dunia. Yang kedua jiwa warak. Warak tadi orang yang menghindari dari hal-hal yang subhat, hal-hal yang haram ya. Dan kemudian jiwa qanaah, jiwa yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini memang harus begitu kalau yang mengelola harta ya seperti itu ya, karena ya tadi godaannya juga besar Pak ya. Godaannya besar mengelola harta milik umat atau milik anak-anak yatim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hadina siratakal mustaqim. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa 'allimna ilman nafi'an ووفقنا عملا مقبولا وتب علينا توبة نصوحا وهب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.